Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirul Ibnu Misfiki dengan NIM 858857915. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum IPA di SD mengenai proses pencernaan makanan. Nah, berikut adalah gambar dari proses pencernaan makanan. Yang pertama, mulai dari mulut. Jadi mulut ini ada proses dua, yaitu pencernaan mekanisme dan juga kimiawi. Prosesnya, makanan pertama kali masuk ke mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanisme, yaitu pengunyahan oleh gigi yang memotong dan melumaskan makanan menjadi bagian kecil. Lidah membantu mengaduk makanan dan mencampurkannya dengan air liur atau saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim yang bekerja yaitu amilase dari air liur mengubah amilum atau tepung atau pati menjadi maltosa gula sederhana. Hasil sementara makanan menjadi bolus atau gumpalan lembut yang siap ditelan. Proses selanjutnya yaitu di kerongkongan. Prosesnya, bolus makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di sini tidak ada pencernaan kimiawi. Makanan digerakkan menuju lambung oleh gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang mendorong makanan ke bawah secara bergelombang. Hasil sementara, bolus tetap sama, hanya berpindah ke lambung. Proses yang ketiga yaitu di lambung, pencernaan kimiawi dan juga mekanis. Prosesnya yaitu di lambung, makanan diaduk oleh otot-otot lambung sehingga bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl sehingga bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl dan enzim pepsin. Fungsi dari bagian-bagian tersebut yaitu HCl membunuh kuman dan mengaktifkan pepsin, sedangkan pepsin menguraikan protein menjadi peptida atau rantai pendek asam amino. Hasil sementara yaitu makanan berubah menjadi kim, yaitu bubur makanan setengah cair. Lalu di usus halus atau pencernaan utama, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerap. Duodenum usus 12 jari yaitu mengalami proses kim dari lambung bercampur dengan cairan dari hati, pankreas, dan juga dinding usus halus. Cairan yang bekerja dari hati memecah lemak menjadi butiran kecil. Yang kedua, getah pankreas mengandung enzim. Amilase pankreas mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu tripsin mengubah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga, getah usus halus yang mengandung enzim matlase mengubah matlose menjadi glukosa. Laktase mengubah glukosa dan galaktosa. Sukrase mengubah glukosa dan fruktosa. Hasil sementara, semua zat makanan telah diubah menjadi bentuk paling sederhana, yaitu karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan juga gliserol. Jejunum dan ileum atau penyerapan zat makanan. Prosesnya yaitu dinding usus halus memiliki tonjolan halus disebut villi atau jod usus dan mikrofil yang memperluas permukaan penyerapan. Zat makanan hasil pencernaan diserap ke dalam pembuluh darah dan pembuluh limfia. Hasilnya yaitu glukosa dan asam amino masuk ke pembuluh darah menuju hati. Asam lemak dan
gliserol masuk ke pembuluh limfa lalu ke aliran darah. Usus besar. Jadi di proses usus besar ini, sisa makanan yang tidak tercerna yaitu serat, air, mineral, dan sisa masuk ke usus besar. Di sini air dan garam mineral diserap kembali oleh tubuh. Bakteri usus membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K dan B12. Hasilnya yaitu sisa makanan menjadi feses atau tinja. Lalu proses selanjutnya di rektum dan anus. Prosesnya ketika penuh akan dikeluarkan melalui anus dalam proses yang disebut defekasi. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia memiliki peran penting dalam pengubahan makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh serta membuang sisa yang tidak terpakai. Dengan memahami proses pencernaan makanan secara menyeluruh, kita dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan agar tubuh dapat memperoleh energi dan zat gizi secara optimal. Jadi, proses pencernaan makanan merupakan rangkaian kerja organ yang saling berhubungan, mulai dari mulut hingga anus yang berfungsi mengubah makanan menjadi zat yang berguna bagi tubuh serta menjaga keseimbangan sistem tubuh secara keseluruhan. Itu tadi penjelasan dari proses pencernaan makanan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.